طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, para peserta kajian di Markas Al-Kahfi yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kahfi fi Syarh Diwan Asy-Syafi'i, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang hilim, ya, tentang tabah hati, tentang sabar ketika kita menghadapi orang-orang yang suka menjelekkan kita, orang-orang yang suka nyinyirin kita dan lain sebagainya. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita hadiahkan terlebih dahulu Al-Fatihah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan ahli baitnya, dan juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ya, para musannifin, para muallifin, wa khusus bidzikri muallifu hadzal kitab. Semoga kita bisa istifadah, ya, mengambil manfaat dari apa yang beliau karyakan ini, dan juga kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, diberkati umurnya, dan yang sudah meninggal semoga ditempatkan di surganya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qimun idhafiyatun, nilai-nilai tambah. Ini masih tentang ilmu, ya, masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, masih dalam satu bab tentang bagaimana ketika kita seorang muslim dihadapkan dengan ejekan, dihadapkan dengan cacian dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Waqila li Qais bin Asim, waqila, dan dikatakan li Qais bin Asim, kepada Qais bin Asim, atau bisa diterjemahkan ada orang yang bertanya, itu ditanyakan Qais bin Asim. Ada orang yang bertanya kepada Qais bin Asim, mal ilmu, apa itu ilmu? Apa sih definisi ilmu? Jadi ada orang yang bertanya kepada Qais bin Asim, apa definisi dari ilmu? Apa kata beliau? Qala, berkata siapa Qais bin Asim, atau menjawab Qais bin Asim, antasilah man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Apa jawaban Qais bin Asim ketika beliau ditanyakan tentang definisi hilim? Kata beliau, hilim adalah antasilah man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Antasilah, menyambung siapa kamu, man terhadap orang, qata'aka, yang memutus hubungan siapa man terhadap kamu. Itu yang pertama. Jadi definisi hilim menurut Qais bin Asim yang pertama adalah antasilah man qata'aka, menjalin silaturahmi terhadap orang yang memutus silaturahmi. Itu antasilah, ya,
menghubungkan, ya, maksudnya menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi terhadap orang yang sudah memutus hubungan terhadap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka, wa tu'ti dan memberikan siapa kamu man terhadap orang haramaka, yang mengharamkan, yang menahan siapa man kah terhadap kamu. Yang kedua adalah kita, yang dimaksud dengan hilim adalah ketika kita itu tetap memberikan terhadap orang yang misalkan ia membenci kita, ia pelit terhadap kita, ia kikir terhadap kita misalkan, tetapi kita tetap tidak memperhatikan itu. Kita tidak memperhatikan kejelekan ia terhadap kita, kita tidak memperhatikan keburukan ia kepada kita. Artinya ketika kita memiliki sesuatu, kita tetap memberikan kepada mereka yang suka membenci kita. Itu salah satu definisi dari hilim menurut Qais bin Nasr. Jadi meskipun misalkan kita seorang pejabat kepala desa misalkan, meskipun masyarakatnya bukan pendukung kita misalkan, kita tetap memberikan apa yang mesti kita berikan kepada mereka. Itu artinya tidak ada dendam dalam diri kita. Itulah hilim menurut Qais bin Nasr. Jadi siapapun mereka, entah mereka itu like kepada kita, suka kepada kita, atau dislike, ya, tidak suka kepada kita, ya, membenci kita, kontra terhadap kita, tetapi kita tetap senantiasa memberikan apa yang semestinya kita berikan kepada mereka, tidak pandang bulu. Itulah hilim. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, wa ta'fu dan memberikan maaf siapa kamu amman terhadap orang zalamaka yang zalim siapa man kah terhadap kamu. Yang ketiga, definisi hilim adalah kita senantiasa memberikan maaf, ya, memberikan maaf terhadap siapapun yang pernah zalim kepada kita, terhadap siapapun yang pernah menyakiti diri kita, terhadap siapapun yang pernah membuat kejahatan terhadap kita. Itulah hilim menurut Qais bin Nasr. Tentu ini tidak mudah untuk kita kerjakan, tetapi kita harus berusaha agar kita bisa mengamalkan apa yang dimaksud dengan hilim ini. Sangat sulit sebenarnya untuk bisa mengamalkan apa yang dimaksud dengan hilim ini. Tetapi paling tidak kita berusaha sekuat tenaga sehingga kita bisa sampai pada level ini, level antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amma zalamaka. Sangat sulit memang untuk melaksanakan itu. Yang biasa, yang lumrah, ketika ada orang yang memutus hubungan dengan kita, ya kita juga akan untuk menjalin silaturahmi dengan orang itu. Yang biasa seperti itu. Tetapi itulah itu bukan bagian dari sifat hilim. Sifat hilim itu ketika ada orang yang mencoba memutus hubungan dengan kita tetap itu menjalin silaturahmi, tetap menjalin komunikasi dengan mereka gitu, yang berusaha misalkan ingin memutus hubungan dengan kita. Yang kedua misalkan wa tu'ti man haramaka, memberikan sesuatu terhadap orang yang enggan terhadap kita, yang tidak suka terhadap kita. Itu sulit sebenarnya. Yang lumrah kalau mereka sudah tidak sepaham dengan kita, mereka sudah bukan dukungan, ya, bukan bagian dari dukungan, bukan yang pro terhadap kita, biasanya kita tidak akan
memberikan apa yang sebenarnya kita berikan kepada mereka gitu. Ya. Biasanya kita akan memberikan terhadap orang-orang yang memang dekat dengan kita, yang memang senantiasa mendukung kita, yang memang senantiasa ada di belakang kita ketika kita. Tetapi itu sesuatu yang lumrah, yang biasa, makanya itu tidak masuk dalam bagian hilim gitu. Karena memberikan sesuatu terhadap orang yang memang ada dalam pihak kita itu memang biasa, lumrah gitu, sesuatu yang lumrah. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu terhadap orang yang orang itu bukan dari pihak kita, itu sungguh luar biasa. Makanya kemudian itu yang masuk dalam kategori hilim menurut Qais bin Asim. Yang sering terjadi misalkan pendukung bupati, pendukung presiden atau pendukung kepala desa Klebun misalkan, biasanya ya kepala desa itu akan memberikan sesuatu kepada orang itu ketika orang itu memang pendukungnya, meskipun ia masih masyarakatnya. Misalkan orang itu mendapat musibah, keluarganya meninggal. Kalau ia selama ketika pemilihan berada di pihak kepala desa, biasanya kepala desa akan cepat bergerak cepat untuk memberikan sesuatu, entah apapun itu. Tetapi jika masyarakatnya itu ketika pemilihan bukan pendukungnya, biasanya ya justru tidak peduli. Itu yang lumrah seperti itu. Makanya itu tidak masuk bagian dari hilim. Yang masuk dalam kategori hilim itu ketika kita itu memberikan sesuatu kepada siapapun tanpa pandang bulu, entah ia itu menyukai kita atau ia tidak menyukai diri kita, entah ia bagian dari pendukung kita atau ia bukan bagian dari pendukung kita. Itulah ciri-ciri orang hilim. Yang terakhir, wa ta'fu amman zalama. Ini juga sulit sebenarnya ya, memaafkan orang yang zalim kepada kita. Itu sangat sulit kita kerjakan. Apalagi kita sudah belajar di awal bahwa doa orang zalim itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sering terjadi ketika ada orang zalim kepada seseorang, maka orang tersebut bukan justru memaafkan orang yang zalim itu, tetapi mendoakan keburukan terhadap orang yang zalim itu. Tetapi ketika kondisinya seperti itu, maka itu bukan bagian dari ciri-ciri orang yang hilim. Orang yang hilim itu ketika dizalimi ya tetap memaafkan. Itu makanya wa ta'fu amman zalamaka. Memaafkan orang yang zalim kepadamu. Dan ini saya kalau berbicara tentang hilim selalu ingat terhadap guru saya di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, itu almarhum Kiai Muhammad Samsul Arifin. Dan tiga-tiganya ini ya, tiga unsur ini, yang pertama antasilah man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka, itu ada dalam diri beliau, itu ada. Jadi ya seringlah santri-santri yang dekat dengan beliau ya. Saya juga sering dengar dari santri-santri beliau yang sangat dekat dengan beliau, betapa beliau itu tidak pernah memperdulikan mereka yang membenci beliau, tidak pernah memperdulikan mereka yang berusaha memutus hubungan dengan beliau, tidak pernah beliau itu memperdulikan orang-orang yang membenci beliau, tidak ya. Dia senantiasa ini antasilah mangqataka, dia senantiasa menjalin hubungan dengan mereka yang berusaha memutus itu. Makanya misalkan ada orang benci kepada beliau, tokoh misalkan benci kepada beliau, maka beliau itu langsung mendatangi
rumahnya ya, untuk minta maaf dan semacam. Atau misalkan banyak orang yang zalim kepada beliau, tidak pernah beliau senantiasa memaafkan orang-orang yang zalim kepada beliau. Makanya kemudian beliau ini sampai sekarang sangat dikenal dengan sifat hilimnya, sifat sabarnya, sifat tabahnya, karena memang tiga-tiganya ini ada dalam diri beliau, dan itu disaksikan langsung oleh para santri-santrinya ataupun alumni-alumni, bahkan masyarakat pada umumnya khususnya di Pamekasan itu mengamini akan kehiliman beliau, karena memang beliau ini antasuna mangkota ini benar-benar beliau amalkan. Ya, saya sendiri melihat itu antasuna mangkota. Kemudian waktu man haramaka, beliau tidak pernah pandang bulu boleh itu kalau memberikan sesuatu. Juga wa ta'fu amman zalama, ini sering kita lihat santrinya. Saya sendiri juga sering melihat bagaimana beliau ini benar-benar al-afu ya amman zalamaka. Beliau ini benar-benar ya'fu amman zalamaka ya. Beliau ini benar-benar memaafkan siapapun yang zalim kepada beliau. Beliau tidak pernah memperhatikan itu. Itulah hilim ya. Jadi sekali lagi hal ini memang sulit dikerjakan ya. Bahkan saya sendiri belum mampu sebenarnya melakukan itu, tapi kita paling tidak mengetahui apa sebenarnya apa itu hilim, sehingga kita paling tidak kita bisa berusaha ya, lambat laun ya, berusaha sedikit demi sedikit kita berusaha agar bisa mengamalkan apa definisi dari hilim itu, yaitu antasila man qata'aka wa tu'ti man harabaka wa ta'fu amman zalamaka. Ini sangat sulit kita kerjakan, tetapi kita paling tidak berusaha untuk mengamalkan itu, sehingga kita bisa sampai pada level yang benar-benar hilim gitu. Kalau hanya salah satunya berarti level hilimnya itu masih belum tinggi gitu. Tetapi kalau yang tiga-tiganya ini sudah ada dalam diri kita, mengakar dalam diri kita sebagaimana mengakar dalam diri guru saya itu, berarti level hilimnya sudah sampai pada level paling tinggi gitu. Itu ya. Jadi hilim itu antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Menjalin silaturahmi terhadap orang yang telah memutus hubungan silaturahmi yang pertama, yang kedua antu'ti man haramaka, senantiasa memberikan kepada siapapun yang tidak suka terhadap diri kita ya, yang tidak mendukung kita, yang tidak pro terhadap kita. Yang terakhir wa ta'fu amman zalamaka, dan senantiasa memberikan memaafkan terhadap siapapun yang zalim kepada kita. Semoga senantiasa kita bisa mengamalkan ini, bisa mengamalkan apa definisi hilim yang sesungguhnya, sehingga kita bisa sampai pada level yang tertinggi daripada hilim itu sendiri. Kemudian qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, menurut Abi Thalib itu apa? Hilmuka ala safihi yuksiru ansaraka alaihi. Hilmuka, kehelimanmu, hilmuka, adapun kehelimanmu, ala safihi, atas orang yang bodoh, yuksiru, memperbanyak, yuksiru, memperbanyak apa hilmuka, ansaraka, terhadap penolongmu, terhadap pendukungmu, alaihi, atas safi itu, alaihi, atas safi. Ini kalau ini manfaat dari hilim ya. Jadi manfaat dari hilim itu, manfaat dari hilim sebagaimana pendapat perkataan Ali bin Abi Thalib di sini,
bahwa hilmuka 'ala safihi yuksiru ansaraka alaihi, bahwa ketika kita itu memiliki sifat hilim, maka kehiliman kita itu akan memperbanyak sahabat kita, akan memperbanyak orang-orang yang senantiasa mendukung kita melawan orang-orang yang bodoh, melawan orang-orang yang suka nyinyirin kita. Jadi ketika kita misalkan mendapatkan cemooh, mendapatkan cibiran, mendapatkan nyinyiran dari orang lain, dan kita sabar, kita tabah, kita hilim dalam menghadapi mereka, maka nanti itu akan banyak orang-orang yang berada di pihak kita, menolong kita menghadapi orang-orang yang zalim kepada kita, orang-orang yang suka nyinyirin kita. Dan itu beneran terjadi. Beneran terjadi. Ketika misalkan ada seorang tokoh, ia sering dinyinyirin, ya, sering dibenci, sering difitnah dan semacamnya, ya. Tetapi ia tidak menggubris, ya, tidak merespon, dia hadapi dengan sabar, tabah dan semacamnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru ia semakin banyak pendukungnya, semakin banyak orang-orang yang berpihak pada dirinya, bahkan elektabilitasnya semakin tinggi. Itu salah satu bukti bahwa ketika kita memiliki sifat hilim, ketika kita memiliki sifat yang sabar, tabah terhadap ocehan, terhadap cercaan, terhadap nyinyiran orang lain, maka ia sebenarnya akan beruntung, gitu. Ia akan beruntung. Orang yang sabar itu, orang yang hilim, orang yang tabah menghadapi cercaan, ocehan mereka itu akan beruntung. Akan semakin banyak pendukungnya yang misalkan yang ingin mencalonkan presiden, elektabilitasnya semakin tinggi, bahkan melambung menjauhi musuh-musuh yang lain. Itu salah satu dampak atau salah satu faedah ketika kita itu memiliki sifat yang hilim. Akan banyak itu orang yang simpati, orang yang mendukung, orang yang berpihak kepada mereka, yang senantiasa menampilkan sifat yang hilim, sifat yang sabar, sifat yang tabah pada dirinya. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, qul bima syi'ta fi masabbati 'abdi fasukuti 'anil laimi jawab. Ma ana 'adimul jawab walakin ma darra al-asda an tujibal kilab. Qul, katakanlah, kata Imam Syafi'i, qul, katakanlah, bima, dengan apa, syi'ta, mau siapa kamu, fi masabbati 'irdi, dalam menghina, mencela kehormatanku, fasukuti, maka adapun diamku, anil laimi, dari orang yang mencela, jawabu, adalah jawaban. Ma ana 'adimul jawab walakin, ma tidak, ana, siapa saya, adimul jawabi, orang yang tak memiliki jawaban, ya. Ma tidak, ana, adapun saya, adimul jawabi, adalah orang yang tidak memiliki jawaban, walakin, dan tetapi, ma darra al-asda, ma darra, tidak membahayakan, al-asada, terhadap harimau, antujiba, apa menjawab, antujiba, apa harus menjawab, al-kilabu, apa anjing, al-kilabu, apa anjing. Nah, di sini kata Imam Syafi'i ini masih berlanjut tentang bagaimana ketika ada orang bodoh, ada orang yang dungu, suka nyinyirin kita, misalkan. Maka kata Imam Syafi'i,
kul bima syi'ta fi masabbat irdi. Udah katakanlah semau kamu ingin mencela kehormatan saya. Itu kata Imam Syafi'i. Silahkan saja. Kul bima syi'ta fi masabbat irdi. Sudah, biarkan, katakan apa saja yang mau katakan tentang hinaan kepada saya ini, terserah. Kamu mau hina seperti apapun terserah gitu. Fasukuti 'anil laimi jawabu, katanya. Fasukuti, maka diamku, 'anil laimi, dari mereka yang suka menghina dengan hinaan yang beraneka ragam itu, jawabu adalah jawabannya. Jadi kata Imam Syafi'i, udah biarkan saja mereka mencela, menghina kehormatan saya. Jawaban saya hanya satu, apa? Sukut, diam. Ya. Sukut, katanya. Fasukuti 'anil laimi jawabu, diam aja, dideming gitu, tidak perlu digubris. Kemudian ma ana 'adimul jawabi walakin, dan diam saya itu bukan berarti saya tidak punya jawaban gitu. Bukan berarti saya tidak punya tanggapan, bukan berarti seperti itu. Tetapi apa kata Imam Syafi'i? Ma dharral asda an tujibal kilab. Kata Imam Syafi'i, ma dharral asda an tujibal kilab. Anjing itu meskipun menggonggong tidak pernah membahayakan kok terhadap macan gitu. Serami apapun gonggongan anjing itu sama sekali tidak pernah berdampak terhadap harimau gitu. Harimau santai-santai aja. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang sudah mulia, orang yang sudah memiliki ketabahan hati yang tinggi, orang yang sudah memiliki sifat hilim yang benar-benar hilim, ia ibaratkan harimau. Sementara mereka yang suka mencela, suka menghina, suka mencerna, itu diibaratkan dengan anjing. Ya. Diibaratkan dengan anjing. Artinya, meskipun anjing-anjing itu menggonggong, ya, segonggong-gonggongnya, suaranya menggelegar misalkan, tetapi itu beneran tidak pernah membahayakan terhadap harimau. Harimau itu santai-santai aja mendengarkan suara-suara anjing itu. Nah, kita mesti seperti ini. Kita itu harus bersifat sebagaimana harimau ini. Ya. Harimau. Ya, ketika ada orang-orang yang suka mencela kita, mencerca kita. Jadi seperti itu penggambaran Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, ya biarkan saja orang-orang menghina saya, biarkan saja orang-orang mencela saya, biarkan saja orang-orang mengejek saya, gitu. Saya akan diam, karena itu jawaban yang terbaik, kata Imam Syafi'i. Dan diamnya beliau bukan berarti beliau itu tidak punya jawaban, tetapi ya beliau paham gitu, ngerti bahwa ejekan mereka, hinaan mereka, celaan mereka itu sebenarnya tidak pernah mempengaruhi dirinya gitu. Tidak akan pernah mempengaruhi diri kita. Karena itu diibaratkan dengan anjing, gonggongan anjing itu tidak pernah membahayakan terhadap harimau. Harimau santai-santai saja gitu. Itu makanya kemudian kita udah gitu. Kalau ada orang lain menghina kita, kalau ada orang lain mencaci kita, kalau ada orang lain menghina kita, diemin saja gitu, tidak perlu dipeduliin gitu. Karena kalau kita peduli terhadap apa yang mereka katakan, memperhatikan terhadap apa yang mereka katakan, justru sebagaimana perkataan Abdurrahman As-Sa'di kemarin, itu yang justru akan membahayakan diri kita. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak peduli, tidak memperhatikan apa yang mereka katakan, didiemin saja, udah, itu justru akan menguntungkan diri kita gitu. Akan menambah kemuliaan diri kita. Itu.
Jadi udah ya kalau misalkan ada orang-orang yang menghina kita udah didiemin saja kok. Hinaan mereka, celaan mereka, ejekan mereka terhadap kita itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya, sebagaimana gonggongan anjing yang menggelegar segelegar-gelegarnya itu tidak akan membahayakan terhadap harimau. Di sini kul ma yahnu laka fi syatni, kul katakanlah ma terhadap apapun itu, yahnu yang manis apa ma laka terhadap kamu fi syatni dalam mengijek saya. Fa inna sukuti khairu jawabi, fa inna sukuti maka sesungguhnya apa diam saya khairu jawabin adalah sebaik-baiknya jawabannya. Wal ta'lam dan ketahuilah anna sukuti sesungguhnya diam-diamnya saya laisa iflasan min ar-raddi, laisa tidak apa sukuti iflasan bangkrut min ar-raddi dari jawab, lakin tetapi hal yadurru mubahul kilabi fil usudi, lakin tetapi hal yadurru apakah membahayakan mubahul kilabi gonggongan anjing fil usudi terhadap harimau, fala takun kalban nabbahan, fala takun maka jangan menjadi siapa kamu kalban anjing nabbahan yang menggonggong. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita dihadapkan dengan ocehan, dengan hinaan, dengan cercaan, dengan nyinyiran oleh orang lain, maka sebaik-baiknya jawaban sebagaimana pendapat Imam Syafi'i adalah diam. Diam. Tidak perlu merespon, tidak perlu menanggapi, karena justru kalau ditanggapi, kalau direspon, ya akan semakin melonjak kepada diri kita, semakin terus-terusan menghina kita. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Syafi'i, sebaik-baiknya jawaban bagi mereka yang suka menghina, suka mengunci kita adalah diam. Dan diam itu tak berarti kita itu tidak punya jawaban gitu. Bukan berarti kita tidak punya bahan untuk menjawab, tetapi itu sebenarnya langkah yang terbaik ketika mereka hanya nyirin kita gitu. Karena sebagaimana yang disebut Mas Wi, gonggongan anjing itu tidak akan membahayakan terhadap kita yang sudah menjadi harimau gitu. Seperti itu. Makanya semoga kita bisa mengamalkan apa yang tersirat dalam syair-syairnya Imam Syafi'i ini. Artinya ketika kita misalkan dihadapkan dengan orang-orang yang suka nyinyirin kita, dihadapkan dengan orang-orang yang suka menghina kita, dihadapkan dengan orang-orang yang suka mengejek kita, kita bisa meresponnya dengan diam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri kajian pagi ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat ya, dan saya yakini jika itu benar murni dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika keliru itu murni karena kebodohan saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.